Selamat, perkenalkan nama saya Syafira Wijayanti dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila meliputi BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Apa saja sih yang kita diskusikan? Yang pertama, bagaimana proses lahirnya Pancasila sehingga terciptanya Pancasila? Siapa saja tokoh-tokoh penting di balik proses lahirnya Pancasila? Pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari peristiwa lahirnya Pancasila? Halo generasi muda, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir dari perjuangan bangsa kita. Materi ini akan membahas proses lahirnya Pancasila dengan fokus pada 3 lembaga penting, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK, Piagam Jakarta, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kita akan menjelajahi bagaimana Pancasila terbentuk, nilai-nilai yang terkandung, dan relevansi bagi kita hari ini. Mari kita mulai. Yang pertama adalah Sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPK dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 sebagai langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa seperti Soekarno, Supomo, dan Yamin diberi kesempatan untuk mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Berikut adalah gagasan tokoh-tokoh penting. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang menekankan pada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo. Supomo menekankan pentingnya persatuan dalam negara integralistik di mana rakyat dan pemimpin merupakan satu kesatuan. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang bersejarah dan memperkenalkan istilah Pancasila yang berisi 5 dasar kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPK dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Wahid Hasyim, dan lainnya. Tugas mereka adalah merumuskan kompromi antara berbagai pandangan tentang dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 versi awal. Namun dalam sila pertama tertulis kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak dari Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim. Karena itu, demi persatuan dan kesepakatan bersama, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sidang PPKI. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945 untuk menetapkan dasar negara dan konstitusi. Dalam sidang ini, PPKI menyetujui perubahan sila pertama dan mengesahkan UUD 1945 serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Perubahan ini menunjukkan kebesaran hati dan semangat persatuan para pendiri bangsa yang rela menurunkan ego golongan demi kepentingan bangsa yang lebih luas. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan atas Tuhan sebagai sumber moral yang tercermin dalam sila pertama yang menghormati keberagaman agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghargaan terhadap hak asasi manusia seperti dalam diskusi yang melibatkan semua kelompok tanpa diskriminasi. Ketiga, persatuan Indonesia.
upaya menyatukan bangsa yang beragam meskipun ada perbedaan pendapat seperti antara kelompok Islam dan nasionalis. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses musyawarat di BPUPK menunjukkan demokrasi dan partisipasi rakyat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen untuk keadilan ekonomi dan sosial yang dibahas dalam konteks kemerdekaan dari penjajahan. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah lahirnya Pancasila. Kita belajar bahwa, pertama, sebagai generasi muda, kita harus belajar menghargai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa, terutama di tengah tantangan intoleransi dan polarisasi di era digital. Kedua, generasi muda perlu menerapkan nilai musyawarah dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, organisasi, maupun media sosial agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan. Ketiga, generasi muda harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan cara belajar sungguh-sungguh, berperilaku jujur, disiplin, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Keempat, sebagai generasi muda kita harus menanamkan sikap religius, berakhlak mulia, dan menghargai setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kelima, di era modern yang serba individualistik, semangat gotong royong perlu dihidupkan kembali melalui kolaborasi, empati sosial, dan solidaritas dalam menghadapi masalah bersama. Relevansi nilai Pancasila bagi generasi muda saat ini. Nilai Pancasila membantu generasi muda menjadi agen perubahan positif menghadapi tantangan global sambil menjaga identitas nasional. Dengan menerapkannya, kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil dan harmonis. Di tengah arus media sosial dan perbedaan pandangan politik, nilai toleransi dan persatuan perlu dijaga agar bangsa tidak mudah terpecah. Nilai gotong royong dan keadilan sosial dapat diterapkan dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Nilai musyawarah dan demokrasi menjadi pedoman dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang santun dan bijak. Kesimpulan dari materi ini, lahirnya Pancasila adalah hasil perjuangan kebijaksanaan dan persatuan para tokoh bangsa. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga cermin jati diri bangsa Indonesia. Bagi generasi muda, memahami sejarah lahirnya Pancasila berarti belajar tentang arti toleransi, kebersamaan, dan cinta tanah air. Jika nilai-nilai ini terus diamalkan, maka Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, dan bermartabat di tengah perubahan